Kenapa, Dea? Ini dok, ibu hamil ada yang mau tete dok. Hah? Apa tuh maksudnya? Maksudnya tetanus toksoid dok. Oh, kirain apa? Bagus dong kalau gitu. Iya, tapi suntiknya harus berapa kali sih dok? Nah, kita bahas yuk. Hai Smart Moms Indonesia, welcome back to Dr. Niko Channel. Nah, kali ini kita akan bahas tentang vaksin tetanus. Seberapa penting dan harus nggak sih vaksin tetanus diberikan pada ibu hamil? Sebelum kita lanjut lebih dalam, kita harus tahu dulu nih, vaksin tetanus itu berfungsi untuk mencegah infeksi dari Clostridium tetani yang bisa menyebabkan penyakit yang dikenal dengan tetanus. Yang biasanya diberikan adalah vaksin tetanus toksoid atau disingkat dengan TT. Tetanus toksoid adalah zat yang menyerupai racun yang dikeluarkan oleh Clostridium tetani, tetapi pada vaksin TT ini atau tetanus toksoid ini, racun tersebut tidaklah berbahaya untuk manusia, namun tetap bisa merangsang pembentukan antibodi pada manusia. Pada dasarnya, vaksin tetanus toksoid ini sebenarnya tidak hanya diberikan pada ibu hamil saja, dan sebaiknya diberikan pada semua golongan usia. Karena pada prinsipnya, infeksi tetanus nggak bisa pilih-pilih ya, apakah harus menginfeksi ibu hamil atau menginfeksi anak kecil nih. Jadi sebaiknya memang vaksin tetanus diberikan sejak masih kecil. Yang jadi pertanyaan, berapa kali sih harus diberikan vaksin tetanus toksoid ini? Vaksin TT atau tetanus toksoid ini sebaiknya diberikan 5 kali. Dengan pemberian 5 kali vaksin tetanus toksoid bisa memberikan efek perlindungan selama lebih dari 25 tahun. Nah, kalau cuma 1 kali saja pemberian, maka belum cukup untuk bisa memicu perbentukan antibodi. Jadi, untuk vaksin tetanus ini minimal harus diberikan 2 kali, yaitu kapanpun yang pertama, kemudian 1 bulan berikutnya untuk vaksin kedua. Nah, apabila sudah diberikan 2 kali vaksin tersebut, maka bisa memberikan efek proteksi selama 3 tahun. Lalu, vaksinasi ketiga bisa diberikan 6 bulan kemudian dan bisa memberikan efek perlindungan selama 5 tahun. Baik vaksinasi keempat maupun kelima diberikan dengan jarak masing-masing 1 tahun dari vaksinasi sebelumnya. Untuk vaksinasi yang sudah 4 kali bisa memberikan efek proteksi hingga 10 tahun loh. Jadi, kalau memang ingin mendapatkan proteksi yang lebih lama, vaksinasi sebanyak 5 kali vaksinasi tetanus bisa memberikan efek perlindungan yang lebih lama, lebih dari 25 tahun. Nah, permasalahannya nih, kalau Smart Moms lupa kapan diberikan, kemudian baru mendapatkan 1 kali vaksinasi saja dan lupa untuk vaksinasi keduanya, maka harus diulang karena tidak bisa memberikan efek proteksi apapun. Jadi, tetap ya, Smart Moms bisa menggunakan tabel berikut ini untuk mengingat kapan harus dilakukan vaksinasi tetanus toksoid. Banyak juga nih netizen yang penasaran, kalau misalnya lagi promil, perlu nggak sih dok vaksinasi tetanus? Nah, harus dilihat dari riwayat vaksinasi tetanus Smart Moms sebelumnya. Jadi kalau memang sudah terproteksi selama 25 tahun dan masih dalam range proteksi tersebut, ya tidak perlu. Tetapi jikalau memang belum ataupun lupa kapan dilakukan vaksinasi tetanus atau berapa banyak yang sudah diberikan, maka sebaiknya Smart Moms mengulang vaksinasi tersebut dari sejak vaksinasi TT yang pertama. Nah, untuk ibu yang sudah terlanjur hamil, tidak perlu menunggu untuk vaksinasi tetanus. Begitu sudah diketahui kehamilannya, maka bisa saja kok langsung mendapatkan vaksinasi tetanus. Lalu bisa diulang 1 bulan kemudian untuk mendapatkan proteksi selama 3 tahun. Jadi akan aman sepanjang kehamilan hingga persalinan. Memang karena tingkat kesadaran pasien saat ini sudah lebih baik dan tingkat kebersihan kemudian sterilitas juga lebih baik, maka kasus tetanus ini sudah sangat berkurang di negeri ini. Jadi untuk Smart Moms yang menginginkan vaksinasi tetanus toksoid hanya bisa didapatkan di puskesmas karena kasusnya sudah jauh berkurang dibandingkan dahulu. Sementara vaksinasi tetanus yang ada di rumah sakit biasanya tidak berdiri sendiri, tidak hanya tetanus toksoid seperti yang ada di puskesmas. Biasanya digabung dengan beberapa penyakit lain seperti difteri, pertusis, dan hemophilus influenza. Jadi Smart Moms bisa mendapatkan vaksinasi tetanus berikut dengan penyakit-penyakit yang lain tadi. Jadi nggak perlu takut ya, dan nggak perlu panik. Kalau Smart Moms saat ini belum divaksinasi tetanus, meskipun sudah hamil, cepat-cepat aja kunjungi dokter kandungan Smart Moms
untuk mendapatkan vaksinasi tetanus tersebut. Sekalipun memang sterilitas sudah sangat baik dan kasus dari tetanus ini sudah sangat berkurang, tetap saja mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Jadi gitu deh ya, dan Smart Moms, pahamkan? Jika Smart Moms masih punya pertanyaan lain, boleh nih tulis di kolom komentar di bawah atau kunjungi Instagram saya di Nicholas_SPOG. Dan ingat-ingat untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia.